Haleluya. Kita berjumpa kembali. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepada semua teman-teman dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa berbagi. Walaupun banyak tantangan, walaupun medan-medan yang kadang-kadang kurang mendukung. Situasi yang kadang-kadang tidak cukup mendukung terhadap tayangan-tayangan yang kami hadirkan di dalam media. Tetapi semangat dari Tuhan dan kekuatan dari Tuhan berlimpah-limpah agar kami terus menghadirkan sesuatu yang berupa kesaksian, tayangan-tayangan yang berupa kuasa Tuhan dinyatakan kepada manusia, bisa tersampaikan kepada hidup teman-teman, dan kami berdoa supaya itu bisa bermanfaat, menjadi kekuatan, menjadi sukacita, menjadi kemenangan bagi setiap orang, dan juga menjadi pencerahan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena di dalam hidup ini kita perlu mengenal Tuhan yang benar, mengimani Tuhan yang benar, dan mengalami Tuhan yang benar. Karena tanpa Tuhan yang benar berarti kita memiliki iman yang salah, atau kita memiliki Tuhan yang salah. Dan kalau keadaan seperti itu, maka betapa bahayanya, betapa ngerinya hidup kita, karena hidup kita akan binasa, karena kita yang bisa menolong, yang mau menolong itu baik itu adalah Tuhan yang benar. Sedangkan yang berbohong itu adalah Tuhan yang dianggap Tuhan yang mencelakakan. Dan di dalam hidup ini saya beritahu kepada kita bahwa sejak semula Tuhan itu hanya satu. Tetapi ada satu kuasa yaitu namanya setan. Dia hadir dan dia memerangi firman Tuhan. Dia mendegradasi atau dia memutarbalikkan firman Tuhan. Dia menyesatkan firman Tuhan. Sehingga manusia tidak percaya kepada firman Tuhan, malah percaya kepada perkataannya. Dan begitulah yang terjadi sejak dari Taman Eden. Tuhan bilang jangan kamu makan buah itu, nanti kamu mati. Setan bilang makan saja. Nah, inilah setan dari dulu adalah rajanya hoax. Dia pembawa berita yang suka memutarbalikkan kebenaran itu sehingga seluruh manusia menjadi tersesat. Kita bersyukur 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia dan memberikan pencerahan, memberikan firman-Nya supaya kita mengerti. Dan itu sebabnya kita perlu mengenal firman yang benar, karena hanya dialah yang menyelamatkan. Banyak orang yang di dalam pikirannya dijamah, disesatkan oleh kuasa-kuasa roh kegelapan. Setan selalu berbisik di dalam pikiran manusia, masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Masa Tuhan berkolor? Masa Tuhan telanjang? Masa Tuhan mati di salib? Nah, inilah pikiran-pikiran setan yang ditransfer kepada hidup manusia, dan akhirnya manusia percaya yang begitu. Nah, hati-hati saudaraku, supaya Anda jangan sampai tersesat, jangan sampai Anda binasa, jangan sampai Anda masuk neraka. Hanya Tuhan yang benar, Tuhan itu hanya satu. Hanya Tuhan yang baik yang bisa menyelamatkan kita, yang membawa kita ke surga. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita akan kembali mendengarkan sebuah kesaksian. Doa kami kiranya ini bisa bermanfaat, bisa mencerahi kita semua. Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan diri kepada seseorang yang imannya berbeda di dalam kehidupannya, yang tadinya tidak percaya dan anti kepada Tuhan Yesus. Tuhan ubahkan, Tuhan jamah, dan bagaimana tantangan setelah dia percaya Tuhan Yesus, bahkan di dalam memberitakan Injil, serangannya tidak main-main. Bahkan sampai satu ketika ada serangan kuntilanak yang datang ke tempat beliau, sehingga oleh pertolongan Tuhan dia bisa diselamatkan. Ya, kita akan dengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa yang akan memberkati kita semua. Kita sapa dulu narasumber kita, Bapak Effendi, Bapak Antonius Effendi. Selamat sore. Shalom, Pak Effendi. Selamat sore, Pak. Apa kabar? Kabar baik, Pak. Puji Tuhan. Sehat. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kabar baik, Pak. Karena Tuhan Yesus dahsyat, sekalipun banyak tantangan, kita sama-sama maju terus dan memberitakan kabar baik, menyampaikan kesaksian
agar banyak orang yang dicerahkan, banyak orang yang dikuatkan, dan banyak orang yang bisa pulang ke surga. Itulah kasih Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Pak Effendi, Anda sudah hadir dan mau berbagi, mau memberkati teman-teman yang ada di dalam channel ini, di dalam link ini. Dan pada kesempatan ini, kesaksian Bapak ditunggu oleh teman-teman, supaya itu menjadi satu berkat yang luar biasa untuk mempersiapkan umat manusia untuk menuju kepada kekekalan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak. Silakan Bapak sampaikan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup Anda. Silakan Pak Effendi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sore hari ini saya akan bersaksi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Saya mau ceritakan di awal-awal saya mengenal Tuhan, awal-awal saya bertobat. Kami keluarga dari Palembang, dan bapak saya orang yang setia, orang yang tekun untuk ibadah, untuk sholat. Dan waktu itu sekitar tahun 90-an, itu bapak saya waktu sholat, itu dia didatangin sama Isa Al-Masih. Sudah itu berkali-kali dia didatangin sama Isa Al-Masih, dan dia punya teman orang Batak, akhirnya dia pinjam Alkitab. Akhirnya dibaca-baca Alkitab itu, dibuat perbandingan antara Alkitab dengan buku yang dia pegang. Setelah itu ternyata di situ di ajaran kita yang lama dikatakan Idina Siratal Mustaqim, Tuhan tuju kami jalan. Waktu itu bapak saya buka-buka Alkitab dan menemukan aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Di situ akhirnya bapak saya waktu itu di Lampung, saya masih ingat, bapak saya itu manggil pendeta. Setiap hari Rabu itu bapak saya, itu pendeta itu datang memberikan pengajaran kepada bapak saya. Itu kurang lebih hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun bapak saya belajar itu, tapi tidak langsung percaya bapak saya. Dan waktu itu saya masih ingat, saya punya abang, kami 7 bersaudara, saya anak nomor 5, kakak saya yang nomor 3 namanya Ahmad Yani, itu kena polip, dari hidung itu keluar nanah. Nanah, keluar umbel seperti itu, setelah dibawa ke rumah sakit Immanuel di Bandar Lampung, itu katanya harus dioperasi. Dan waktu itu kakak saya Jainab yang paling tua, yang perempuan, waktu itu masih sekolah SPG, itu nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah, tetapi di situ bapak saya berdoa. Kalau memang betul-betul Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, dia mau percaya asalkan anaknya itu yang perempuan mau sekolah dan anaknya yang laki-laki itu sembuh. Dan di situ bapak saya minta sama Tuhan Yesus, dan abang saya juga, Ahmad Yani juga, dia kena polip, dan dia berdoa, dan dia bilang, dia mau percaya sama Tuhan Yesus kalau polipnya itu disembuhkan. Itu dengan sendirinya, polipnya itu yang dari hidung itu meler seperti nanah itu berhenti. Dan dengan bersamaan juga waktu itu kakak saya yang perempuan yang namanya Jenab, waktu itu masih sekolah SPG, waktu itu dia mau sekolah lagi. Dan di situ saya lihat terutama bapak saya melihat bahwa betul-betul Tuhan itu hidup. Dan di situ akhirnya kami satu keluarga mengambil keputusan untuk dibaptis. Waktu itu di Pringsewu, di Gereja Kristen Lampung. Di Lampung, itu di Lampung Selatan, di Pringsewu, itu kami ambil keputusan dibaptis. Nah, itulah perjalanan hidup kami. Pertama-tama awalnya saya belajar untuk untuk percaya. Dan waktu itu karena orang tua saya memang orangnya keras, kami dari Palembang, dan bapak saya itu mengajarkan semua anak-anaknya itu harus jadi ngikutin ajaran bapaknya, yang karena bapaknya Kristen, anak-anaknya harus Kristen. Saya sendiri waktu itu nggak seneng. Waktu itu saya masih ingat, saya sekolah, saya STM, saya di Pringsewu, dan waktu itu kalau hari Minggu itu disuruh bapak saya suruh ke gereja, karena gerejanya itu kurang lebih jam 9 atau jam 10, saya lupa, pokoknya itu pagi. Nah, saya nggak ke gereja, saya ke gedung bioskop, karena antara gereja sama gedung bioskop itu nggak terlalu jauh. Jadi dari rumah saya ke Pringsewu, karena kami di Kecamatan Pagelaran tinggalnya, dan gerejanya di Kecamatan Pringsewu. Jadi beda kecamatan, dan itu orang tua saya taunya saya ke gereja. Tapi sebenarnya itu saya nonton bioskop. Itu saya jalanin.
Saya jalanin sampai saya tamat sekolah STM. Waktu saya tamat sekolah STM, itu saya dapat tawaran kerja. Saya kerja di BUMN itu di Lampung Utara, di perkebunan di Tulungbuyut, itu pabrik karet. Saya kerja di situ dan saya dibimbing sama Bapak Insinyur Salomo Panjaitan. Saya di satu sisi dibimbing kerohanian, satu sisi saya juga bekerja. Saya masih ingat waktu itu saya kerja itu sebelum Krismon, gaji saya itu 1 bulan itu 450.000. Saya masih ingat waktu itu gajinya segitu. Sambil saya kerja, saya dibimbing kerohanian dengan Bapak Insinyur Salomo Panjaitan waktu itu. Dia ajarin saya tentang misi, dia ajarin untuk lebih dekat sama Tuhan. Ya, waktu itu berjalannya waktu, Bapak Insinyur Salomo Panjaitan itu pindah tugas. Waktu itu di Tulungbuyut, Lampung Utara, dia ditarik ke PT PPWA di daerah Natar. Pindah tugas dan saya sama 2 rekan saya, kami kontrak rumah. Nah, waktu itu saya masih ingat waktu saya pulang kerja, di kamar itu saya mendengarkan suara. Suaranya dikatakan bahwa aku adalah hakim dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Itu saya dengar suara itu tapi hati saya damai. Dan saya percaya itu adalah Tuhan Yesus. Saya yakin itu Tuhan, karena hati saya damai. Dari perjalanan itu akhirnya apa? Berjalannya waktu tahun 1997 itu saya lepas kerja. Saya lepas kerja dan saya merintis gereja di Tulungbuyut, Desa Kalipapan, saya merintis gereja, dan di daerah Bunga Mayang. Itu PTP Perkebunan Tebu, dan saya juga merintis gereja di 2 tempat di situ. Sampai tahun 99. Tahun 99, dalam hati saya ingin sekolah. Saya ingin sekolah Alkitab. Sudah itu, saya belajar. Saat aja, saya ke Jawa. Saya turun di Ungaran. Saya turun di Ungaran dan waktu itu saya, kami beberapa teman-teman rombongan waktu itu ditampung ikut orang Korea. Waktu itu Mr. Lee dan Mr. Yang. Waktu kami diajarin tentang mengukir dan diajarin tentang misi, tentang penginjilan. Akhirnya karena tujuan saya ingin sekolah Alkitab, saya mengundurkan diri, saya keluar dari tempatnya Pak Yang itu, saya ke Tawangmangu. Waktu ke Tawangmangu, itu sebelum ke Tawangmangu, saya menginjili di daerah Boyolali. Itu di daerah lereng Merapi, di daerah Cempoko, daerah Selo. Saya memberitakan Injil. Dan kerinduan saya ingin sekolah Alkitab. Nah, untuk saya masuk sekolah Alkitab, saya harus punya uang. Akhirnya saya punya teman-teman itu di Ungaran itu yang kerjanya ngamen. Akhirnya saya diajak teman saya untuk ngamen, tujuannya supaya saya bisa mendaftar sekolah Alkitab. Akhirnya saya beberapa kali ikut ngamen, akhirnya uang itu terkumpul dan saya ke Tawangmangu. Waktu saya ke Tawangmangu, saya ngambil formulir dan itu harus mengembalikan, itu harus bayar 15.000. Akhirnya saya ngamen lagi, saya dapat uang, akhirnya saya bisa menyerahkan formulir dengan bayar uang pendaftaran 15.000 waktu itu tahun 1999. 99 atau tahun 2000 waktu 2000 saya agak-agak lupa waktu itu. Nah, di situ akhirnya saya ditanya sama yang orang kantor, biayanya nanti siapa? Itu saya cuma berdoa aja minta sama Tuhan, dan waktu itu puji Tuhan ada orang yang bantu saya yang sekarang itu jadi bapak rohani saya, pembina saya, namanya Bapak Nehemia Soeharto. Dia seorang penginjil juga dan dia membiayai saya untuk sekolah di STT Tawangmangu, dan itu saya dikasih sponsor separuh. Separuhnya saya dapat sponsor dari STT Tawangmangu. Oleh karena itu setiap hari hari Sabtu saya harus kerja bakti. Saya cuma belajar taat, saya setia. Saya belajar di situ. 2003 saya lulus D2. Saya lulus D2 diploma karena saya sponsor sekolah separuh. Akhirnya saya ada ikatan dinas kurang lebih 2 tahun. Saya jadi staf di situ dan saya ngurusin listrik. Instalasi listrik, belanja ke Solo, itu saya ambil bagian di situ. Akhirnya dari situ kerinduan saya ingin selesai dari STT, setelah selesai jadi staf, saya ke Jakarta.
saya ke Jakarta waktu itu tujuannya untuk saya kerja di batubara. Tapi ternyata saya di situ nggak kerja di batubara, saya jadi pengerja gereja di daerah Cengkareng di Mutiara Taman Palem, perumahan apa itu komplek ruko itu di Jakarta Barat. Nah waktu itu saya sempat belajar taat sama Tuhan. Sempat saya juga itu diminta sama satu pembina saya yang ada di Jakarta untuk saya bantu ngajar di PIK Pantai Indah Kapuk. Saya masih ingat kalau bicara soal nyaman, nyaman di Jakarta, enak di Jakarta. Tetapi dalam hati saya kok saya ingat terus ke lereng Gunung Lawu. Saya ingat Gunung Lawu. Saya sekolah di Tawamangu, tapi saya nggak pernah jalan ke Gunung Lawu. Waktu itu saya ingat terus, saya coba untuk buang ingatan itu, tapi saya nggak bisa. Sampai saya bilang sama gembala saya mau mengundurkan diri sama dia, nggak boleh. Dan dia bilang kalau memang PK-nya kurang nanti gua tambahin. Akhirnya saya ditambahin PK-nya. Tetapi berjalannya waktu saya nggak kuat nahan itu. Akhirnya saya tetap buat surat pengunduran diri dan tahun 2007 saya mengundurkan diri itu sekitar bulan 8 atau bulan 9 saya lupa itu. 2007 saya mengundurkan diri dan saya langsung ke Matese. Dan di Matese itu saya ada kenalan dan yang saya lakukan saya hanya berdoa. Saya minta pimpinan Tuhan. Lama-lama uang saya habis. Saya mikir, saya ingat ke belakang. Kalau di Jakarta tiap bulan saya dapat gaji, tapi di sini uang saya habis. Tapi saya cuma belajar taat sama Tuhan. Saya tolak pikiran-pikiran negatif dan saya cuma belajar taat sama Tuhan. Waktu saya taat sama Tuhan, saya minta bukti sama Tuhan. Kalau memang benar-benar Tuhan suruh saya ke sini, saya minta besok Tuhan temuin saya dengan jiwa baru. Temuin saya dengan orang yang saya injilin. Dan saya ingat waktu itu saya minjem sepeda motor sama teman saya ke Solo dan saya lewat arah Matese. Waktu saya pulang di tengah jalan itu di depan saya itu ada orang yang sepeda motornya rusak dan dia itu masih boncengan sama 2 orang. Akhirnya saya bantu. Ternyata ibu muda ini kondisinya mau melahirkan. Karena itu kanan kirinya sawah, akhirnya motornya saya kasih motor saya dan itu motor dia saya pegang. Puji Tuhannya orang ini akhirnya dia bilang alhamdulillah karena ditolong sama jenengan. Sudah itu kondisi seperti itu saya memberitakan Injil sama dia dan akhirnya dia orang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, waktu itu saya ingat bahwa kemarin saya minta peneguhan sama Tuhan supaya hari ini saya bisa memberitakan Injil, bisa memberitakan sama orang yang belum saya kenal. Ternyata Tuhan kasih. Nah, itu saya semakin teguh bahwa itu sebenarnya saya yakin bahwa Tuhan panggil saya ke sini. Waktu Tuhan panggil saya ke sini, puji Tuhan, saya mulai merintis. Yang saya lakukan awal-awal itu saya banyak doling. Saya banyak doa keliling, dan waktu itu juga saya masih belum menikah, 2008, saya menikah bulan Maret. Saya menikah, awal-awal itu saya ingat saya itu kontrak 1 rumah. Akhirnya kontrak 1 rumah, dan itu karena saya merintis persekutuan di situ. Setelah merintis persekutuan di situ, akhirnya ada orang nawarin rumah itu saya beli dengan harga 100 juta, dan itu saya bayar 55 juta, dan rumah itu saya renovasi. Waktu saya renovasi cincin kawin saya, sepeda motor saya jual untuk renovasi, dan itu saya pakai rumah itu sebagai gereja. Waktu itu saya pakai sebagai gereja, ya ternyata rumah itu setelah saya dapat informasi dari teman-teman, dari jemaat, orang-orang yang saya layani itu, rumah itu adalah rumah yang dulu ada tempat pembantaian PKI. Sehingga dijual kenapa? Tuan rumahnya itu pernah keluar dari situ karena didatangin sama setan. Karena rumah itu rumah angker, akhirnya saya dapat informasi itu rumah angker, akhirnya dijual. Nah, karena dijual, akhirnya saya yang beli. Saya yang beli itu juga karena saya nggak punya uang. Nah, waktu itu ya saya masih ingat awal-awal saya tinggal di Desa Gondosuli, waktu itu saya masih ingat ada orang-orang yang nggak senang sama adanya gereja di sini. Yang saya lakukan, saya banyak doa keliling. Karena waktu itu juga saya masih ingat saya banyak dibimbing, saya banyak diajarkan waktu saya masih di Jakarta itu tentang pelajaran tentang peperangan rohani. Saya taat dan yang saya lakukan saya banyak doling. Waktu saya doling, kalau saya ketemu setan itu seperti saya ketemu sama manusia.
ketemu setan tuh seperti biasa. Pernah suatu saat saya tinggal di rumah dan anjing saya itu jegok terus karena saya piara anjing saya itu ngereng terus. Malam-malam itu istri saya, kami berdoa dan istri saya suruh tidur. Tapi saya kok janggal gitu, kok anjingnya gereng terus. Saya keluar nggak ada apa-apa. Saya buka pintu, saya lihat nggak ada apa-apa. Gereng terus. Dia tuh saya berdoa lagi. Sudah saya keluar, saya kelilingin, saya keluar rumah, saya lihat di atas rumah saya itu ada kuntilanak, ada kuasa kegelapan dan saya tengking, saya usir-usir dan akhirnya hilang. Tapi waktu saya nengking itu bulu kudus saya juga merinding karena saya berhadapan ketemu perang itu ketemu seperti itu. Tapi di situ saya lihat kuasa Tuhan bekerja. Nah, setelah berjalannya waktu, beberapa minggu kemudian, karena saya juga ada pelayanan di Solo, dan istri saya itu waktu itu masih sendiri, kami belum punya anak. Istri saya taruh di rumah jemaat. Waktu saya taruh di rumah jemaat, hari kurang lebih jam 11 atau jam 12 saya ambil karena saya pulang dari Solo. Waktu saya pulang, saya sama istri saya itu melihat bola api di atas rumah saya. Ada bola api seperti itu. Tapi waktu saya dekat, bola apinya itu hilang. Itu saya berdoa. Saya cuma percaya sama Tuhan Yesus. Sudah itu beberapa waktu kemudian ada Pak RT yang RT saya itu datang ke rumah dan dia Pak RT itu bilang sama saya untuk hati-hati karena ada orang yang tidak senang dengan keberadaannya Pak Pendi untuk mendirikan gereja di tempat ini. Situ saya cuma berdoa, saya minta sama Tuhan, saya berdoa, saya terus banyak doa keliling, saya putarin rumah, saya urapin, saya mulai minta ditutupi dengan kuasa darah Yesus. Saya masih ingat waktu itu ada orang tua, beberapa waktu kemudian ada orang tua paranormal, dia itu datang ke saya dan dia itu ngusir saya. Dia ngusir saya, tapi dia itu saya cuma percaya sama Tuhan. Akhirnya saya tantang, tapi di situ yang saya lihat ada sesuatu yang kayaknya nggak masuk akal. Ternyata itu tadi sebelum saya ngeliat bola api, Bapak ini sudah datang. Ternyata bola api ini kiriman dari Bapak ini. Sehingga saya berdoa terus, saya minta sama Tuhan, saya minta dijaga, dilindungi sama Tuhan. Dan akhirnya suatu saat Bapak ini datang nemuin saya dan dia bilang, dia nggak sanggup, dia kalah. Bahasa Jawanya, aku nyerah, aku orang iso. Dan saya bilang sama Bapak ini, bahwa hanya Tuhan Yesus juru selamat. Ternyata Bapak ini diutus. Artinya dia seorang paranormal dan dia itu orang Jawa Timur yang diminta sama lingkungan sini, ada seseorang yang tidak menyukai keberadaan gereja ini untuk supaya saya tidak ada di situ. Tapi saya percaya ada perlindungan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Akhirnya dengan berjalannya waktu, saya hanya berdoa dan saya minta pimpinan Tuhan, puji Tuhan. Tuayan jiwa-jiwa luar biasa dan awal-awal saya baptis di Tawangmangu ini, itu saya baptis orang itu 27 orang. Dan puji Tuhan jemaat yang saya layani, itu semuanya, saya sekarang ada 22 kakak yang saya layani, itu semuanya latar belakang dari seberang. Dan kebanyakan mereka orang Kejawen, orang yang tidak KTP-nya Islam, tapi sebenarnya mereka tidak beragama. Dan kalau malam satu suro, mereka ke Puncak Lawu. Karena mereka lari ke sana. Tapi dengan keberadaan ini saya terus mewarnai mereka, memberikan pengajaran ke mereka, sehingga mereka sudah tidak lagi ke Gunung Lawu, tapi mereka nyembah ke Tuhan Yesus. Dan itu saya cuma belajar taat sama Tuhan. Saya belajar taat sama Tuhan dan saya lihat sesuatu yang luar biasa. Satu sisi pelayanan saya baik, berjalan. Tapi satu sisi yang jadi masalah, ekonomi saya nggak ada. Itu jadi masalah. Jadi masalah ekonomi saya nggak ada. Tapi saya cuma belajar mengandalkan Tuhan, saya percaya sama Tuhan Yesus. Saya percaya penuh sama Tuhan, saya hanya berharap sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, waktu itu saya cuma minta sama Tuhan. Akhirnya ada seseorang namanya Ibu Lina, itu yang punya pabrik teh Gunung Subur. Ibu Lili, bukan Bu Lina, Ibu Lili itu yang punya pabrik teh Gunung Subur, dan dia minta ketemuan di Solo, dan singkat cerita akhirnya saya diminta untuk setiap seminggu sekali saya ada di pabrik untuk berdoa, mendoakan pabrik dan mendoakan Karanganyar. Berjalannya waktu,
Ibu Lili dengan teman-teman ini dia berangkat ke Maroko. Waktu dia pulang dari Maroko, saya dikasih oleh-oleh daun mint itu 7 batang, itu tingginya kurang lebih 5 cm. Dari daun mint yang 7 batang ini saya hanya berdoa, saya minta sama Tuhan, puji Tuhan, berjalannya waktu, saya punya petani kurang lebih 25, dan saya punya tanah sewa yang saya tanamin itu 9 tempat. Dari mint ini, saya bisa bangun gudang yang ada di Karanganyar, yang ada di Bangsri. Dan itu saya pakai untuk misi. Mint ini saya pakai untuk penginjilan. Jadi kalau ada warga desa Gondosuli yang nanemin, bibitnya nggak saya jual, saya kasih. Tapi ada syaratnya sebelum menanam dibuat ruatan. Akhirnya saya mempelajari kultur budaya Jawa, saya buat tumpengan, dan itu saya pakai untuk misi, untuk penginjilan. Akhirnya mereka yang menanamin itu, mereka didoakan, dan akhirnya mereka percaya sama Tuhan Yesus. Nah itu yang saya pakai untuk penginjilan. Berjalannya waktu, saya pelayanan, dan saya terus pelayanan, dan saya juga merintis di Gunung Kidul. Saya merintis di Gunung Kidul, saya merintis di Sumbersari. Karena saya masih ingat tahun 2016 bulan 6 saya kecelakaan. Saya pulang dari Solo, saya pulang pelayanan itu kurang lebih jam 10 malam. Itu saya sudah dekat rumah karena daerah kami sudah di Gondosuli udah ketinggian 1.500 dpl, sudah tinggi. Itu saya naik motor, saya dibonceng yang mbak motor itu namanya Yunus, itu jemaat saya yang istrinya masih hamil. Dan malam itu dari atas itu ada mobil elep lost rim, dan akhirnya saya tabrakan adu arep. Dan malam itu juga yang namanya Yunus dikubur karena palanya pecah. Palanya pecah, dan malam itu juga saya cerita nggak langsung dimandiin tapi langsung dibungkus dan dikubur. Dan waktu itu saya masih ingat saya koma. Saya koma 5 hari. Saya dibawa ke rumah sakit, dan waktu saya di rumah sakit itu ya saya nggak ingat apa-apa, cuma yang saya ingat itu dalam kondisi koma itu saya sama Yunus dan saya sama 2 orang dokter. Tapi kalau awal-awalnya itu saya tahunya itu dokter, tapi saya yakin itu malaikat. Karena dokternya bilang gini, mohon maaf waktunya Pak Pendi dengan Pak Yunus untuk di bumi sudah selesai. Akhirnya teman saya Yunus ini, dia bilang, ayo Kang, delok sih jasadnya. Akhirnya saya lihat jasadnya cuma ada jasad saya, jasad dia nggak ada. Lalu si Yunus dia bilang gini, saya aku seneng, aku semelu Gusti Yesus. Akhirnya waktu itu dia berdua sama orang, dia hilang. Tinggal saya sendirian. Waktu saya sendirian, saya tanya sama dokter ini, dok sebenarnya saya 8 tahun ada di Gondosuli. Ya, sebenarnya saya bilang gini, dok saya sebenarnya pendeta di Gondosuli. Iya, kau kan sudah 8 tahun di Gondosuli, Pen. Gitu. Terus saya bingung, kok bisa tahu saya ada di Gondosuli kurang lebih 8 tahun. Dan waktu itu saya tanya sama dokter satunya lagi, dan dokternya itu bilang gini, mohon maaf Pak, ini tidak semua manusia di sini. Saya waktu itu belum ngerti kalau ini malaikat. Setelah mendengar itu, saya ketemu seperti apa manusia ini, dokter ini, itu saya melihat kemuliaan Tuhan, saya melihat Tuhan dan saya dengar suara. Saya yakin Tuhan Yesus dia bilang gini, persiapan umatku, waktuku sudah dekat. Setelah saya mendengar suara itu, roh saya itu kembali ke jasad saya. Masuk ke jasad saya, ya saya nggak tahu, itu yang saya tahu saya sudah masuk ke jasad saya, dan waktu itu saya tanya sama istri saya, berapa lama saya di rumah sakit? Kurang lebih 11 hari, ya 11 hari berapa hari waktu itu, yaitu saya tanya berapa lama saya koma? Saya koma 5 hari. Saya koma 5 hari, perasaan saya waktu koma itu nggak sampai berhari-hari, hanya beberapa menit. Dan itu pun saya lihat mujizat Tuhan. Mujizat Tuhannya setelah saya pulang dari rumah sakit, itu saya harus kontrol. Itu saya kontrol, saya nemuin 2 dokter, spesialis saraf dengan spesialis tulang. Karena ada beberapa bagian tulang saya yang patah, jari-jari saya putus, 2 jari ini, satunya jari tengah putus, jari yang telunjuk juga patah, juga lengan juga patah, sini patah, sama di sini patah, dan di sini ada darah beku. Di kepala saya itu ada darah beku. Di ronsennya itu ditunjukin bahwa ada darah beku. Waktu kontrol ke rumah sakit, saya ketemu sama 2 dokter. Yang pertama dokter spesialis saraf, dan saya kepala saya dimasukin ke suatu alat, dan setelah dimasukin ke suatu alat, dia tanya,
selama ini apa yang Pak Pendeta lakukan? Saya bilang, saya cuma berdoa dok, saya minta sama Tuhan supaya saya kembali dipulihkan. Dan dia bilang, selama saya jadi dokter, baru ini saya menangani sesuatu yang kayaknya nggak masuk akal. Nah, kenapa nggak masuk akalnya, dok? Saya tanya. Waktu Pak Pendeta kecelakaan, itu ada darah di kepala, itu nanti kalau batok kepalanya dibuka, itu darah itu harus diambil. Tetapi waktu ini saya kontrol lagi, darahnya itu sudah nggak ada. Makanya dia tanya, apa yang dilakukan? Saya bilang, saya hanya berdoa minta sama Tuhan Yesus. Saya bilang, Bap, Tuhan Yesus berkuasa, dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang ajaib. Akhirnya saya dengan dokter tuh banyak berbicara tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Sudah itu yang saya lihat, Mbak, sesuatu yang kayaknya nggak masuk. Setelah saya ketemu sama dokter spesialis saraf, selanjutnya saya ketemu sama saya spesialis tulang. Itu dokter Andi, kalau nggak salah, orangnya masih muda. Dan waktu ketemu sama dokter Andi, itu tangan saya itu yang ini karena ini patah, itu ditekuk sama dia. Saya bilang, dok, jangan dok, sakit dok. Dia bilang harus belajar ditekuk supaya apa? Supaya bisa normal lagi. Saya bilang, selama saya kecelakaan, saya sakitnya baru ini saya ngerasain sakit dok. Saya bilang seperti itu. Dan di situ saya lihat, Mbak, sesuatu yang luar biasa. Dan waktu saya kemarin itu, saya sampai dokternya itu, dokter Andi itu ngajarin saya, dan saya bilang, saya sakitnya seperti ini. Tapi yang saya lihat gini, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat. Saya masih ingat, waktu saya koma kemarin itu, saya dapat 2 ayat. Di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Itu dikatakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Saya mikir, saya kecelakaan. Tapi waktu saya renungkan, saya mikir ayat ini, ya benar, saya nggak ngerasain apa-apa. Saya suruh cerita kejadian ditabrak itu, saya nggak bisa. Di memori saya itu nggak ada. Itu yang saya lihat, dan saya dapat ayat di Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi betul-betul, Mbak, kecelakaan ini saya nggak ngerasain apa-apa. Itu ayat di Yeremia 29, sama di Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Injil adalah kekuatan orang percaya, orang benar akan hidup oleh iman. Saya cuma merenungkan bagaimana Paulus punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Bahwa Injil adalah kekuatan orang percaya. Saya bilang, begitu saya pulang dari rumah sakit, karena saya waktu itu saya koma itu saya ketemu Tuhan Yesus, dan Tuhan bilang, persiapan umatku waktuku sudah dekat. Yang ada dalam pikiran saya hanya memberitakan Injil, ngajak orang supaya dekat sama Tuhan Yesus. Akhirnya saya lari ke Gunung Kidul, itu Kecamatan Semanu, Desa Pacarjo, Dusun Dengok Lor. Saya memberitakan Injil di sana, ya puji Tuhan ada beberapa kakak di sana terima Tuhan Yesus. Yaitu saya ke Sumbersari, itu juga puji Tuhan 1 RT, mereka percaya sama Tuhan Yesus. Dan di situ saya cuma berpikir bahwa hidup saya hanya untuk Tuhan Yesus. Kenapa? Saya mengalami, boleh dikatakan, kalau orang sini nyawa balen. Nyawanya dikembalikan lagi sama Tuhan. Karena kalau dilihat dari segi medis, karena saya waktu itu yang nangani saya itu Dokter Yudi di Dokter Un, dan dia bilang kalau dilihat dari segi medis, Pak Pendi, hidup pun itu nggak akan normal karena ada beberapa saraf-sarafnya yang putus. Tapi di situ saya lihat mujizat luar biasa. Memang saya waktu pulang dari rumah sakit, saya masih ngeblank. Saya ngomong apa, saya bagaimana, tapi dengan berjalannya waktu, saya kembali dipulihkan. Nah, itu saya cuma belajar untuk memberikan hidup saya sama Tuhan. Nah, oleh karena itu saya cuma mengajak bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Di Yohanes pasal 14 ayat 6, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saya cuma mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan YouTube pada sore hari ini, mari kita semakin belajar, semakin lebih dekat sama Tuhan. Karena apa? Di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus ada mujizat, ada pertolongan. Karena tujuannya kita diselamatkan supaya apa? Kita menjadi mempelainya Kristus. Kita menjadi mempelainya Kristus. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, karena kita percaya bahwa kita sudah mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, dan Roh Kudus itu menguasai kita, dan kita izinkan dia mengendalikan hidup kita, dan kita mau dipimpin sama Roh Kudus. Waktu hidup kita dipimpin sama Roh Kudus, ada perkara-perkara yang luar biasa. Saya mau ceritakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat tahun 2020,
2019 istri saya pulang ke Pekanbaru dengan anak-anak. Saya punya anak 2. Mereka bertiga pulang ke Pekanbaru dan saya di rumah sendirian. Dan waktu itu malam tahun baru saya ajak jemaat untuk berdoa. Waktu berdoa, akhirnya setelah saya jemaat pulang dan saya waktu berdoa, dan di dalam hati saya bahwa tahun ini adalah tahun mujizat. Saya akan mengalami mujizat Tuhan. Dan waktu itu saya bersuka cita karena saya akan nangkap bahwa di tahun 2020 adalah tahun mujizat. Akhirnya istri saya pulang dari Pekanbaru dan saya sampaikan bahwa saya dapat firman Tuhan ini dan saya pegang. Puji Tuhannya, pas awal-awal corona bulan 4, rumah yang sudah saya tempati sebagai untuk gereja itu kurang lebih 12 tahun saya pakai, dan itu berkali-kali saya lunasin dan orangnya nggak mau nerima. Dan itu sudah saya renovasi. Sudah saya renovasi itu kalau kurang lebih 30-40 juta itu sudah habis. Karena itu rumah itu saya keramik, yaitu belakangnya saya bangun lagi, yaitu depannya itu saya buat halaman untuk parkir mobil. Jadi karena itu saya anggap sudah rumah saya sendiri, karena itu saya waktu itu jual beli itu juga sudah ditandatangani sama Pak Lurah sebagai saksi bahwa ini sudah saya beli dan tidak ada masalah apa-apa. Tetapi pada bulan 4 kemarin, awal-awal corona, yang namanya Pak Harto yang punya tanah ini, yang punya gereja ini, dia mengembalikan lagi uangnya 55 juta dan dia katakan bahwa renovasi itu dihitung sewa. Saya cuma mikir, kok seperti ini? Tetapi dalam hati saya, Tuhan ajar saya tentang penyerahan hak. Tuhan ajar tentang penyerahan hak. Dalam hati saya nggak bisa apa-apa lagi karena saya cuma belajar taat sama Tuhan. Karena waktu itu saya masih ingat itu hari Senin. Hari Minggunya saya barusan khotbah tentang manusia baru. Hari Seninnya saya diuji. Saya betul-betul jadi manusia baru apa enggak. Puji Tuhannya waktu itu gereja itu diminta lagi, saya berikan. Saya nggak ngelawan, saya nggak berontak, dan kwitansi itu saya tanda tangani. Dan uang 55 juta itu saya terima. Saya belajar taat sama Tuhan karena Tuhan bilang bahwa tahun ini adalah saya akan mengalami mujizat Tuhan, dan Tuhan bilang tentang penyerahan hak. Secara manusia rugi saya. Karena 12 tahun yang lalu sama sekarang tanah di sini sudah beda. Kalau beberapa tahun yang lalu awal-awal itu harganya masih ratusan. Sekarang sudah 2,5 juta per meter di sini. Karena daerah ini daerah pariwisata. Tapi karena semua saya belajar taat sama Tuhan, saya belajar minta dipimpin sama Tuhan. Akhirnya saya kumpulin jemaat dan puji Tuhannya ada salah satu jemaat saya itu juga mantan dukun. Dia bertobat, dia percaya Tuhan Yesus, dia memberikan kesempatan sama saya untuk tinggal di rumahnya yang kosong. Itu di pinggir jalan juga. Akhirnya saya menempatin rumahnya Mbah Sugeng di situ dan saya menempatin itu dan saya pakai untuk tempat ibadah. Sambil saya rapat sama jemaat karena saya dikasih tanah. Saya dikasih tanah sama seorang mbah karena waktu itu ceritanya saya dapat tanah, itu tanahnya miring. Dan rencana saya tanah itu memang mau saya pacul. Waktu tanah itu mau saya pacul, tapi sebelumnya ini tanah saya dikasih karena mbah ini, bapak ini dia datang ke saya dan dia bilang, Pak Pendi, saya minta tolong nanti kalau orang tua saya meninggal bisa nggak diurus sama gereja? Saya bilang bisa. Akhirnya sakit apa? Mbahnya itu sudah nggak makan, nggak minum. Artinya kondisinya sudah kritis gitu loh. Akhirnya waktu saya datang itu masih yasinan dan akhirnya yasinannya berhenti. Waktu yasinnya berhenti saya bilang sampun ikhlas nopo dereng. Saya bilang itu sampun Pak Fendi sampun ikhlas. Akhirnya saya suruh salaman semua. Setelah salaman semua saya bilang sama anaknya, sama Pak Jali, bilang Pak nanti kalau mbahnya ini dipanggil Tuhan saya ada di rumah. Akhirnya saya selama beberapa hari saya nunggu. Kok nggak dipanggil-panggil sama Mbah Jali. Ternyata Mbah Jali datang ke rumah, dia cerita bahwa malam itu sebelum Pak Pendi sampai rumah, mbahnya itu sudah bangun minta wedang teh sama susur untuk nginang.
Singkat cerita, Mbah ini nggak jadi mati, Mbah ini hidup lagi. Lingkungan bilang itu nyowo balen. Singkat cerita, akhirnya saya bimbing karena sudah tua, saya ajak ke gereja udah nggak kuat, dan itu akhirnya saya layani di rumahnya. Saya datang, saya layani, dan saya masih ingat waktu saya punya kenalan, itu udah seperti saudara sendiri, Pak Pinky, orang Solo, dia juga hamba Tuhan, dia penginjil, dia saya panggil, Pak, jatahnya Bapak untuk membaptis. Akhirnya saya panggil beliau untuk membaptis Mbah Jamio ini namanya. Umurnya hampir 90 tahun lebih. Akhirnya dibaptis, setelah dibaptis nggak lama, anaknya ini datang ke rumah dan dia ngasih tahu bahwa tanah yang di dekat gereja itu ada tanah itu untuk anaknya Pak Pendi. Akhirnya tanah itu saya nggak saya apa-apain, hanya saya biarin deh, saya tanamin daun mint. Dia itu nggak lama kemudian itu anaknya itu kumpul semua dan anaknya itu manggil saya dan menegaskan bahwa tanah itu tanahnya Pak Pendi, tolong diurus suratnya. Saya cuma mikir, oh ini berarti benar-benar dikasihin karena semua keluarganya kumpul. Nah, waktu itu saya cuma berdoa, Tuhan jangan diambil dulu Mbak ini Tuhan, karena suratnya itu belum selesai, karena masih letter C, belum sertifikat, masih letter C. Dan waktu itu saya masih ingat, saya mulai datangin ke Pak Lurah dan Pak Lurah bilang bahwa Pak Pendi siapin folio, dia itu mbahnya suruh cap jempol di folio yang kosong itu. Ini waktu itu saya siapin beberapa folio, saya siapin tinta supaya mbahnya cap jempol. Nah, itu nanti suatu saat kalau digunakan itu ada cap jempol dari Mbah Jamio. Berjalannya waktu, saya bilang puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini sudah cap jempol mbahnya, kalau memang waktunya mbah diambil, ambil aja nggak apa-apa Tuhan. Benar, akhirnya aku nggak lama kemudian sakit, akhirnya meninggal. Tapi mbahnya sudah cap jempol. Kenapa? Sertifikatnya belum selesai. Nah, di situ saya cuma belajar taat ini. Waktu saya cuma belajar taat sama Tuhan pimpin. Dan puji Tuhannya, saya ceritakan tadi, ini gereja kan diambil. Dan tanah ini sudah menjadi hak milik saya. Tanah ini miring. Itu saya panggil jemaat untuk macul. Waktu macul ternyata isinya batu. Akhirnya saya panggil teman yang namanya Pak Subali yang punya bego. Akhirnya saya suruh ngeratain bego itu. Ternyata di dalam tanah itu ada batunya besar-besar. Akhirnya saya panggil yang mecah batu. Saya panggil yang mecah batu, 2 orang. Akhirnya batunya itu numpuk. Saya cuma mikir Tuhan, kirim pembeli Tuhan. Karena uangnya udah habis untuk bayar batu ini, mecah batu. Puji Tuhannya ada orang berhenti naik sepeda motor dan dia membeli batu itu dengan per truknya itu ada 3 kubik itu 425. Puji Tuhannya itu jadinya batu itu 59 truk. Dari batu itu saya bisa bayar yang mecah batu sama beli herbal untuk gereja. Dan akhirnya bukan cuma batu yang ada yang Tuhan sediakan itu, ada pasirnya juga. Jadi yang ngeduk yang ngambil batu ini juga ngeduk pasirnya dan itu pasirnya bisa untuk bangun. Itu yang saya lihat Tuhan cukupkan. Dan puji Tuhan juga ada tetangga yang ngasih saya pohon. Dan dia bilang nemuin saya, Pak Pendi butuh kayu, itu tebang aja di ladang saya butuh berapa pohon tinggal ditebang untuk gereja. Dan saya lihat Tuhan cukupin semuanya. Dan ini saya ceritakan ini kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menyediakan semuanya. Dan saya juga masih ingat tiba-tiba ada teman yang dia bawa kusen, dan saya lucu lagi, ada teman yang nggak saya kenal, itu dia datang orang Solo, dan dia itu nawarin atap. Dia tanya, Pak Pendi nanti atapnya pakai apa? Pakai galpalum misalnya. Akhirnya dia bilang, udah galpalumnya dari saya. Akhirnya saya dikasih galpalum juga. Puji Tuhannya bulan 4 saya diusir, bulan 11 saya sudah bisa meresmikan gereja. Saya sudah bisa meresmikan gereja dan bulan 12 saya sudah bisa pindah rumah walaupun itu hanya kamar dulu yang jadi. Dan saya bisa membangun gereja ukuran 15 kali 7 dan saya bisa membangun rumah di sebelahnya itu ukuran 8 kali 13. Dan saya lihat Tuhan cukupin semuanya. Saya ceritakan ini kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang dia mencukupi apa yang kita butuhkan. Kuncinya cuma satu Bapak Ibu.
Saya masih ingat waktu saya mengalami pergumulan, saya datang sama Tuhan. Begitu saya diambil gereja yang saya tempatin itu, dan saya pindah ke rumah jemaat, dan saya berdoa. Waktu saya berdoa, beberapa hari saya baru dapat satu ayat. Ada firman Tuhan datang sama saya di Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya pegang ayat itu sampai saat ini. Saya pegang ayat itu dan yang saya lakukan di tengah-tengah kesibukan yang saya lakukan, saya cuma belajar untuk taat sama Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, pergi memberitakan Injil. Yang saya lakukan, saya banyak keluar memberitakan Injil ke Gunung Kidul, ke Sumbersari, ke Brenggolorejo, Karangpandan. Itu yang saya lakukan, saya banyak memberitakan Injil. Karena saya cuma begini, saya cuma mikir bagaimana saya berkenan sama Tuhan. Saya harus melakukan perintah Tuhan dan saya harus percaya penuh sama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan datang sama saya di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Saya pegang itu. Waktu saya pegang itu, puji Tuhan. Oleh karena itu saya cuma mengajak sore hari ini kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mendengarkan acara ini, saya mengajak, mari kita berpegang teguh sama Tuhan. Nggak boleh bimbang, lebih yakin sama Tuhan Yesus. Karena di Matius pasal 19 ayat 26, bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu saya cuma mengajak, mari kita berpegang teguh sama Tuhan, percaya ada pertolongan dalam Tuhan Yesus. Ada mujizat dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya cuma mengajak, ayo kita berikan hidup kita sama Tuhan. Waktu kita memberikan hidup kita sama Tuhan, kita lebih mempercayai firman Tuhan, Tuhan akan menuntun kita dan akan memberikan hal-hal yang supranatural dalam kehidupan kita. Dan saya ingat juga Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan dan Tuhan kasih di dalam hati saya beban untuk menjangkau jiwa-jiwa. Yang saya lakukan, saya hanya berdoa. Saya ingat beberapa waktu lalu saya banyak doling. Saya malam keluar, saya hanya berdoa. Saya keliling. Saya keliling berdoa. Dan dalam doa itu, setelah itu saya pulang. Dan kalau saya tidur saya mimpi melihat banyak ular. Berarti saya harus banyak doa peperangan rohani. Tapi kalau saya mulai mimpi saya tuh melihat banyak ikan, berarti nggak lama ada jiwa-jiwa. Itu yang saya lihat dan itu saya lihat itu nyata. Seperti contoh semalam saya ingat Tuhan kasih jiwa-jiwa, Tuhan kasih jiwa-jiwa, puji Tuhan. Itu ada teman dari Solo bawa temennya namanya Pak Wiwit dan dia malam itu saya layani dan dia mau terima Tuhan Yesus. Dan akhirnya saya kasih Alkitab dan saya bilang ini sebagai pedoman, ini tolong dibaca. Dan dia mau. Makanya saya cuma mengajak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita punya hati untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan semampu kita minta pimpinan Roh Kudus. Itu apa? Kita menjangkau jiwa-jiwa. Dan waktu kita belajar taat sama Tuhan, saya lihat perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Iya, haleluya. Luar biasa bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya dan orang yang tadinya tidak percaya, yaitu Pak Effendi, dan Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan, dan kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang benar, karena Tuhan Yesus mengasihi semua lapisan. Sekalipun manusia tidak percaya kepada Tuhan, tadi Pak Effendi sudah menyatakan papanya sudah percaya. Disuruh ke gereja, dia malah lari ke bioskop. Tuhan yang baik itu Tuhan yang merangkul, bukan Tuhan yang haus darah. Ya, artinya kalau datang terus marah-marah, kurang ajar kau ya, kau tidak percaya sama aku sudah sembuhkan kakakmu, sudah sembuhkan saudaramu, sudah selamatkan bapamu, kau ini masih bandel. Kenapa kau tidak mau percaya sama Tuhan? Tidak seperti itu. Dirangkul dan Tuhan malah menyatakan diri sehingga Pak Effendi bisa diselamatkan. Dan apa yang terjadi setelah beliau percaya Tuhan Yesus? Banyak sekali tantangan serangan, baik dari dukun, orang dikatakan orang pintar lah, mencobai dengan ilmu-ilmunya, tapi Tuhan Yesus jauh di atas segalanya. Telah terbukti bagaimana Tuhan menyatakan dirinya, sekalipun iblis merancangkan banyak serangan, bahkan sampai beliau, Pak Effendi, mengalami kecelakaan,
tapi penyertaan Tuhan selalu sempurna. Bagaimana Tuhan menyembuhkan, membangkitkan kembali, dan memberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan saat ini Pak Effendi dengan begitu giat melayani, dan ada begitu banyak orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang tidak percaya, yaitu yang dari seberang sana, kemudian mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Itu satu hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada seorang murtadin, ya, seorang yang dari iman yang berbeda, kemudian percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Effendi atas kesaksian yang luar biasa. Doa kami buat Bapak tetap setia melayani Tuhan. Dan bagi teman-teman yang diberkati, yang mau dukung narasumber, Pak Effendi sekarang pelayanan di tempat-tempat yang tidak banyak pendeta mau melayani, tapi beliau punya panggilan yang khusus, dan kita dukung. Teman-teman yang diberkati silakan dukung. Di layar deskripsi kita taruh, Anda bisa salurkan persembahan Anda, memberikan dukungan kepada narasumber. Oke, Pak Effendi, terima kasih Pak. Tuhan berkati Bapak, ya. Tetap semangat. Sekalipun banyak dukun-dukun yang tidak suka sama Bapak, banyak orang yang tidak suka, tetap maju terus sampai, karena komitmen kita bukan hanya sampai tahun 2021, sampai Tuhan datang kembali, sampai kita pulang ketemu dengan Tuhan Yesus, kita harus tetap setia, dan lebih banyak jiwa yang kita harus bawa kepada Tuhan. Haleluya. Dan terima kasih sekali lagi, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ada di dalam link ini, yang sudah bergabung dan yang sudah setia. Kami doakan supaya semua kita tetap di dalam kemurahan Tuhan. Oke, kita berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan buat kita.